Sebagai saksi pelapor yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, kehadiran dan kesaksian Ibnu menjadi hal yang penting dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Ibnu tercatat tidak menghadiri sidang pada sidang tanggal 10, 17, dan 24 Januari. Ketidakhadiran Ibnu dalam 3 kali sidang akhirnya memunculkan rumor bahwa Ibnu mendapatkan tekanan dari pihak tertentu sehingga tidak hadir dalam sidang. Apakah selama ini Bapak mendapatkan intimidasi? Saya tidak mau jawab itu. Biarkan ini yang sudah ada, itulah yang akan saya jalani. Untuk mempertanggungjawabkan laporannya, pada sidang ke-8 31 Januari lalu, Ibnu hadir untuk memberikan kesaksian. Sebelum memberikan kesaksian di persidangan, Ibnu pun sudah mempersiapkan diri menghadapi cercaan pertanyaan dari kubu Ahok, termasuk jika diserang secara pribadi. Itu sangat disayangkan. Jadi kalau kita mau fair, ya fokus saja kepada pokok perkara. Jangan kemana-mana, apalagi menyinggung masalah pribadi, mendowngrade orang yang menjadi saksi. Pizza Hut menjadi salah satu kegaduhan yang muncul pertama kali saat proses sidang penistaan agama berlangsung secara tertutup. Kegaduhan ini berawal dari pernyataan terdakwa Ahok seusai sidang keempat pada 3 Januari lalu. Ahok menyebutkan salah satu saksi pelapor, Novel Khaidir, sengaja menutupi riwayat pekerjaannya. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut, jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut, dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain dia akhirnya ngaku. Dia nggak perhatikan katanya, padahal semua kan mesti tanda tangan ya. Semua itu mesti tanda tangan. Sebagai salah satu saksi pelapor dalam sidang penistaan agama, nama Novel Khaidir Hasan atau yang dikenal sebagai Novel mencuat setelah Ahok menuduhnya malu mengakui bahwa dirinya pernah bekerja di Pizza Hut, sebuah restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Faktanya, kesalahan ejaan nama restoran cepat saji tersebut tidak hanya dilakukan oleh Novel saja. Ahok pun juga melakukan kesalahan yang sama. Tapi nanti kira-kira itulah, Pizza Hut kan P-I-Z-Z-A, H-A-T. Dia ganti jadi head gitu loh. Ya saya kira mungkin dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman. Jadi RT, RW semua tidak boleh yang tidak seiman. Akibat kesalahan ejaan Pizza Hut dalam sekejap, Novel pun menjadi sasaran perundungan di media sosial. Merasa dirugikan atas pernyataan Ahok, pada 5 Januari lalu Novel melaporkan Ahok kepada polisi dengan laporan penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Ada fitnah bahwa saya dituduh katanya malu berkata jujur tentang saya kerja di Pizza dan saya merubah dan saya menulis sendiri itu yang namanya Pizza Hut. Padahal kan yang ketahuin semuanya yang namanya di sini yang nulis polisi, bukan saya. Jadi saya memang sengaja kayaknya untuk membuat tulisan seperti ini. Jangan justru saya yang bukan ngetik, malah yang dibully. Termasuk meme-meme ini saya mau laporin semua. Faktanya, menurut Novel, selama sidang berlangsung, banyak pertanyaan dari pengacara Ahok yang dihentikan majelis hakim karena dinilai tidak berkolerasi dengan kasus yang melibatkan Ahok. Saya keberatan atas pertanyaan. Kenapa? Karena dia mengangkat Habib Rizik, memakai ayat, menilai ulama, bukan kapasitas, dan itu disampaikan oleh adiknya Ahok. Dan saya tahu adiknya Ahok itu bukan Islam, mau ngapain bawa-bawa ayat, bukan kapasitasnya bawa-bawa ayat. Bukan untuk menanggapi apa yang saya keberatan, dan itu alhamdulillah diterima, dan itu pertanyaan itu dibatalkan oleh hakim. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dibatalkan oleh hakim karena nggak ada korelasinya. Aksi saling lapor antara Novel dan kuasa hukum Ahok pun berlanjut. Bahkan pada 16 Januari lalu, Novel dilaporkan balik oleh kuasa hukum Ahok ke polisi dengan laporan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah.
memberikan keterangan palsu saat bersaksi menjadi alasan pelaporan novel. Novel bukanlah satu-satunya saksi pelapor yang dilaporkan oleh kuasa hukum Ahok. Pada 2 Februari lalu, Wiliudin Abdul Rashid Dhani dilaporkan ke polisi dengan laporan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Adanya saksi pelapor yang dilaporkan dengan dalih memberikan keterangan palsu saat sidang pun seolah membenarkan pernyataan kuasa hukum Ahok di awal persidangan yang ingin menjatuhkan kredibilitas saksi. Bukan menjatuhkan kredibilitas, tetapi kami memang melakukan profile assessment, profiling kayak gitu, untuk melihat kualitas saksi itu, karena di KUHP memang diatur. Kegaduhan demi kegaduhan seolah terus mengiringi proses sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Kegaduhan pun tidak berhenti pada aksi saling lapor antara saksi dengan kuasa hukum Ahok saja. Pada sidang ke-6 17 Januari lalu, kubu Ahok menolak mendengarkan keterangan saksi fakta Yuli Hardi, seorang PNS yang menjabat sebagai Lurah Pulau Panggang dengan dalih tidak ada di daftar saksi. Pada sidang ke-7 24 Januari lalu, akhirnya Yuli Hardi pun bersaksi. Dalam kesaksiannya ia mengaku bahwa dalam pidato Ahok terdapat kalimat yang menyinggung soal surat Al-Maidah. Namun ia mengaku tidak mendengarkan seksama isi pidato Ahok. Yuli Hardi baru mengetahui pidato Ahok menjadi masalah dari media massa, sehingga memutuskan menonton kembali di situs YouTube. Selain itu, ia mengaku tidak berani memberikan komentar terkait pidato Ahok. Menurutnya, pro dan kontra terkait pidato Ahok di antara warga terjadi selang beberapa hari setelah pidato Ahok. Untuk mengetahui kebenaran dari kesaksian Yuli Hardi, kami pun melakukan penelusuran ke Pulau Pramuka ke lokasi pidato Ahok. Di sana kami mencoba untuk menemui Yuli Hardi dengan mendatangi ke kantor Kelurahan Pulau Panggang. Namun sayangnya ia tidak berada di tempat. Pak Lurahnya masih di Pramuka. Katanya pasnya. Katanya sekal. Oh, Pak Lurahnya nggak masuk. Selanjutnya kami pun menghubungi Yuli Hardi melalui pesan singkat. Via pesan singkat, ia bersedia untuk bertemu dan diwawancarai pada keesokan harinya. Namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, secara sepihak Yuli Hardi membatalkan rencana pertemuan dan wawancaranya dengan kami. Keesokan harinya, kami pun mencoba untuk mendatangi Yuli Hardi ke rumah pribadinya. Meski sedang berada di rumah, ia tidak bersedia menemui kami. Mbak bunga angin baru sudah ada. Untuk mengungkap fakta sebenarnya terkait gejolak yang terjadi di masyarakat seputar pidato Ahok, di penelusuran selanjutnya kami berhasil merekam pengakuan salah seorang tokoh agama di Pulau Panggang. Kalau pembicaraan ya hampir setiap hari, cuman kan masyarakat tahu sendiri, masyarakat pulau kan rata-rata awam, sangat rentan sekali, sangat takut sekali kalau berhadapan dengan hukum. Benar, tepat sekali, benar. Nggak berani melaporkan. Aksi bela diri yang dilakukan kubu Ahok di persidangan dengan mencari celah dan mencecar saksi dengan pertanyaan yang bersifat pribadi ditengarai untuk menjatuhkan kredibilitas saksi. Meskipun seringkali rentetan pertanyaan dinilai tidak relevan dengan kasus penistaan agama yang tengah menjeratnya. Orang yang dibully ini kalau lama-lama dibully terus kan dia secara psikologis juga terpengaruh gitu kan. Saksikan Modus di segmen selanjutnya.